Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Kita akan memulai ibadah pada pagi hari ini dan dengarlah panggilan ibadah kita yang diambil dari Mazmur 100 ayat 1 sampai 5. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi, beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah, Dialah yang menjadikan kita dan punya Dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kasih setianya tetap turun-temurun. Mari Bapak Ibu, kita arahkan hati dan pikiran kita masuk di dalam saat teduh. Pertolongan kita datangnya dari Allah yang menciptakan langit dan bumi serta segala isinya, dan yang tidak pernah meninggalkan hasil perbuatan tangannya. Turunlah kiranya atas kita kasih karunia dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Mari kita angkat pujian penghormatan kita. Kita masuk dalam doa. Bapa di surga yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur ya Tuhan, jika di minggu yang pertama di bulan yang ke-7 ini, Engkau memberikan kami kesempatan kembali untuk sama-sama datang di hadapan Tuhan, dan kami sungguh-sungguh menyadari bahwa Engkau Allah yang kudus dan kami adalah orang-orang berdosa. Mungkin dalam 1 minggu yang sudah kami lewati ya Tuhan, ada banyak pelanggaran lewat tutur kata dan sikap kami yang membuat hati Tuhan dan sesama kami menjadi kecewa. Ampuni kami jika kami malas mengabarkan Injil. Ampuni kami jika kasih kami pura-pura. Ampuni kami jika kami kurang peduli dengan orang lain dan hanya memikirkan diri sendiri. Ampuni kami jika kami kurang mengasihi pasangan kami. Ampuni kami jika kami masih pamrih satu dengan yang lain. Karena itu Tuhan tolong kami, supaya kami melakukan segala sesuatu adalah seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Karena itu Tuhan tilik hati kami dan ampunilah dosa-dosa kami,
supaya kami dilayakkan di hadapan-Mu. Terpujilah nama-Mu ya Bapa, dengar doa kami. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Masih tetap dengan berdiri, mari kita datang ke hadiran Tuhan dengan membawa hati dan mulut kita memuji, mengagungkan dan meninggikan nama-Nya, sebab Dialah Allah yang layak kita puja. Bapak Ibu dipersilakan untuk duduk kembali. Dalam menghadapi setiap pergumulan, mari kita serahkan semuanya kepada Tuhan. Dia yang memberi kita kekuatan dan tidak pernah meninggalkan kita. Kalau kita memang benar-benar mau berseru kepadanya. Tuhan kita itu ajaib dan penuh kuasa. Dalam tangannya hidup kita tidak pernah akan goyah.
di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Ajaib Kau Tuhan, ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyang selamanya. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Ajaib Kau Tuhan, ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyang selamanya. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyang selamanya, tak akan goyang selamanya, tak akan goyang selamanya. Untuk menyambut firman yang akan disampaikan oleh hambanya Evangelis Sulaiman, mari Bapak Ibu, kita maju sebagai Laskar Kristus, kita maju berperang dan ikut salib Yesus. Maju Laskar Kristus, maju berperang, ikut salib Yesus yang memimpinku. Kristus
berdiri. Kita pujikan bait yang ketiga. Umatnya, hai bersatulah, nyanyikan pujian, sorak menanglah, mulia bagi Tuhan, Kristus Sang Raja, malaikat dan umatnya bernyanyilah, majulah Sang Kristus, maju berperang, ikut panggil Yesus, pasti menang. Ikut panggil Yesus, pasti menang. Bapa di surga, kami siap untuk diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Berbicaralah kepada setiap kami, berkati hamba-Mu dan berkatilah setiap kami, sehingga nama Tuhan dapat dimuliakan dan firman Tuhan bisa diberitakan. Dengar seru doa kami, demi nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk. Shalom Bapak Ibu. Apa kabar saudara? Sudah shake hand belum dengan sebelahnya? Coba salaman di sebelahnya. Nanti Anda dibilang sombong loh, ya. Katakan Tuhan Yesus memberkatimu. Nah, ya. Oke. Sudah siap dengar firman Tuhan? Nah, soalnya Pak Aman sudah kembali nih. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, minggu ini saya akan mengajak saudara membahas mengenai satu topik yang sebenarnya sangat familiar ya di telinga kita, dan yang sebenarnya saya paling hobi ya, yaitu tentang pengusiran setan ya. Nah, Bapak Ibu Bapak Ibu, kita akan lihat di dalam Lukas 11 ayat 24 sampai ayat yang ke-28. Kalau sudah mendapatkan, kita akan membaca bagian firman Tuhan ini bersama. Lukas 11 ayat 24 sampai ayat yang ke-28. Saya akan membaca ayat 24, Bapak Ibu 25, demikian sampai ayat 28. Kembalinya roh jahat. Apabila roh jahat keluar dari manusia, ia pun mengembara ke tempat-tempat yang tandus mencari perhentian, dan karena ia tidak mendapatnya, ia berkata, aku akan kembali ke rumah yang telah kutinggalkan itu. Lalu ia keluar dan mengajak 7 roh lain yang lebih jahat daripadanya, dan mereka masuk dan berdiam di situ. Maka akhirnya keadaan orang itu lebih buruk daripada keadaannya semula. Sama-sama, 1, 2, 3. Tetapi ia berkata, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Diberkati saudara yang bukan saja membaca, tapi yang melakukan firman Tuhan ya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, tanpa kita sadari dalam hidup kita sekarang, kita sedang berada dalam medan perang ya. Kalau saudara melihat peperangan antara Soviet dan Ukraina misalkan ya, begitu canggihnya mereka, sehingga mereka tidak perlu menyentuh lawan, hanya dengan menggunakan drone ya bisa membunuh pasukan-pasukan yang pakai tank dan lain sebagainya. Nah, saudara, saya ingin gambarkan bahwa dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen, kita sebenarnya sedang berada di dalam medan peperangan ya. Medan peperangan yang dimaksud adalah peperangan apa, saudara? Yang disebut dengan spiritual warfare ya, atau peperangan secara rohani ya. Berapa banyak di antara kita yang mungkin tadi waktu mau berangkat, mau ke gereja apa ke mall ya hari ini? Ya, makanya sekarang gereja ditaruh di mall, betul? Sekali jalan, sekali kayu, 2-3 pulau terlangkaui ya. Jadi ke mall langsung bisa ibadah ya. Nah, sudah kasih oleh Tuhan, kemudian orang bergumul dalam dirinya. Hari ini misalkan pulang kerja ya, capek sekali. Sudah pokoknya sudah sisa tenaga terakhir. Mau doa apa mau tidur gitu ya.
Kebanyakan kita setengah doa tertidur, betul? Jadi pinter ya, orang Indonesia itu pinter mencampur gitu ya. Nah, saudara yang kasih oleh Tuhan, demikian juga kita bertekad ya. Pokoknya memasuki tahun yang baru, saya mau lebih rajin baca Alkitab. Pokoknya memasuki tahun yang baru, saya mau lebih rajin ya. Saya masih ingat ada orang yang sharing kepada saya, apa yang menjadi targetmu di tahun baru ya, resolusi. Saya mau diet katanya ya. Wah, saya bilang luar biasa. Akhirnya saya perhatikan ya, bulan-bulan pertama dia diet keras, olahraga, mulai turun. Bulan kedua mulai turun. Bulan ketiga mandek saudara ya. Bulan keempat nambah. Bulan kelima kembali normal ya. Artinya bahwa resolusi hanya bertahan mungkin 2-3 bulan ya, contoh begitu ya. Artinya saudara, manusia ada banyak peperangan dalam dirinya. Mau baca firman apa main-main saja atau pergi jalan-jalan ya, atau berbuat dosa atau bertahan ya. Misalkan saudara dapat satu kangtau ya, satu kesempatan untuk bisnis. Karena pernah saya ditanyain, Pak, saya mau bisnis ini. Jadi katanya dia mau buka sejenis apa ya, ya pokoknya jualan rokok lah begitu ya. Pak, boleh enggak saya jualan rokok, buka gudang atau pabriknya begitu ya. Lalu saya bilang, ya pokoknya sesuatu yang mencelakakan orang itu dilarang oleh firman Tuhan ya. Dan dia sangat kecewa mendengar jawaban saya gitu ya. Dan tidak mungkin saya akan mengatakan, Pak saya buka pabrik rokok. Saya akan mengatakan, puji Tuhan. Saya katakan, sorry, ini berdasarkan kebenaran saya sampaikan ya. Contoh misal begitu. Tapi cuannya besar. Ayo, Pak Hendra gimana Pak Hendra? Ada tawaran Pak Hendra, ini bisnis yang menggiurkan. Di tengah musim yang sepi ini, Anda bisa dapat yang besar ya. Kerjanya tidak susah, cuma main calling-calling aja ya. Misalkan jual narkoba, ekstrim-ekstrim. Itu kan sesuatu yang secara manusia bertentangan dengan hati nurani kita, bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan ya. Loh, yang tidur bangun dah sudah ya. Dan bertentangan dengan apa yang kita percaya begitu ya. Makanya saudara, kerap kali kita itu mengalami yang namanya spiritual warfare, peperangan dalam hati kita. Makanya judul firman Tuhan hari ini adalah perjuangan batin ya. Artinya begini, saya tadi guyon di KU 1 ya. Kalau ada 2 tema. Tema pertama perjuangan batin, yang kedua adalah tekanan batin. Kira-kira yang lebih laris tema yang mana? Kayaknya tekanan batin deh ya. Perjuangan batin ini mungkin Anda mengatakan, wah ini agak susah. Tapi kalau tekanan batin saya mengalami begitu ya. Nah Bapak Ibu ini dikasih oleh Tuhan, di dalam konteks hidup kita jadi orang percaya. Makanya gambarnya itu seperti iblis itu seperti singa yang mengaum-ngaum dan kita sedang mengadakan satu pertarungan gitu ya. Nah saudara yang dikasih oleh Tuhan, kalau kita membaca di dalam konteks Lukas pasal yang ke-11, ada satu kebenaran yang menarik saudara. Biasanya saya pakai ayat ini untuk pengusiran setan ya. Jadi ketika orang itu dirasuk misalkan ya. Nah saya kasih sedikit tips ya. Kalau Anda tiba-tiba dimintai ya, tolong dong usirin setan misalkan ya. Nah saudara datang dan saudara mendoakan ya. Dan mendoakan, saudara boleh membaca 1 Yohanes pasal 4 ayat 4 ya. Sebab roh yang ada dalam kita lebih besar daripada roh yang ada dalam dunia. Lalu saudara doakan di dalam nama Tuhan Yesus ya. Pak perlu ditengking? Boleh, tengking boleh, enggak tengking juga boleh ya. Karena powernya sama ya. Kalau jadi jangan membayangkan kayak di film-film begitu ya. Tapi dengan iman kita meminta. Nah ketika kita habis doakan, kalau ada jimat kita minta, kalau mau dibakar kita bakar. Itu nanti biasanya bakarnya tersendiri ya. Tapi dalam proses itu tidak boleh ada keraguan sedikit pun. Kalau Anda mulai ragu, Anda mulai kurang percaya, stop. Ya, kenapa? Karena keraguan menjadi celah bagi iblis untuk masuk dan celah yang kecil itu akan menjadi besar. Ya, jadi kalau Anda ragu, mending jangan. Ya, tapi kalau Anda tetap yakin, saudara lakukan. Nah, endingnya adalah orang itu setelah dilepaskan, saudara injili.
Kasih dia kebenaran firman Tuhan supaya yang sudah bersih itu terisi oleh kebenaran firman Tuhan. Nah, ini step-stepnya ya. Nah, kembali kepada pembahasan kita. Mereka dalam konteks Lukas 11 ini adalah, yang pertama konteksnya mereka adalah mereka dulunya berada di pembuangan. Kita tahu bangsa Israel dijajah, kemudian mereka bolak-balik mengalami penekanan dan akhirnya mereka dibuang ke Babel. Nah, ketika mereka kembali ke tanah airnya, mereka menjadi pribadi yang berbeda. Yaitu apa? Dikatakan bahwa mereka sangat menekankan mengenai kekudusan hidup ya. Mereka sangat menekankan kekudusan hidup sehingga yang terjadi adalah mereka sangat terikat oleh hukum-hukum. Makanya di bagian yang kedua, mereka sangat ketat dalam menaati hukum-hukum. Itulah kenapa dari 10 perintah Allah lalu mereka jabarkan lagi menjadi 613 hukum. Ya, 613 hukum. Sampai berjalan pun diatur kalau hari Sabat tidak boleh melebihi jarak tertentu. Ya. Dan bahkan Tuhan Yesus waktu menyembuhkan orang di hari Sabat, dia ditegur. Kenapa? Karena itu melanggar hari Sabat, tidak boleh bekerja. Nah, saudara yang kasih oleh Tuhan, mereka begitu terikat oleh hukum Taurat itu. Dan bukan itu saja, mereka sangat menjaga kekudusan atau kesucian dan kemurnian. Dan dalam konteks ini juga dalam konteks kebersihan ya. Jadi mereka itu sangat menekankan kalau melakukan apa harus membasuh ini, harus melakukan ini. Jadi ditekankan. Baru yang terakhir, yang keempat, mereka sangat memperhatikan apa saudara? Aturan najis dan halal. Saudara tahu sampai hari ini orang Yahudi itu kalau mau makan hewan, kalau saudara pergi ke Israel, itu ada McDonald ya. McDonald itu pakai daging apa? Ya? Ayam sama apa? Sapi kan ya? Oke. Nah, kalau orang Israel, dia tidak boleh makan dari pinggang ke bawah. Jadi misalkan sapi ya, dari pinggang ke bawah itu adalah dikatakan haram atau tidak kosher. Kosher itu artinya halal ya. Jadi mereka makan dari pinggang ke atas. Sehingga mereka ada aturannya saudara. Bahkan setiap makanan kalau saudara beli itu selalu di baliknya itu ada tercantum makanan ini disupervisi oleh rabi siapa begitu. Jadi itu sebagai cap halalnya mereka. Itu berarti sampai hari ini saudara, mereka sangat memperhatikan aturan ini. Sehingga yang kosher dan tidak, najis dan tidak. Sehingga McDonald-nya pun, McDonald-nya judulnya McDonald kosher. Ya. Saya pernah satu kali mengadakan perjalanan dan di belakang saya adalah orang Yahudi. Dan orang Yahudi itu ngamuk saudara. Waktu itu kita naik satu penerbangan, kalau tidak salah itu Katai ya. Nah, dia marah karena dia minta makanan yang kosher, yang halal ya. Dan ketika itu karena banyak penumpang dan saya lihat ada rombongan orang-orang Yahudi dan makanannya itu yang dikasih ada satu tidak kosher ya, tidak halal begitu. Dan orang ini berdiri lalu teriak-teriak marah ya. Kenapa kok kalian memberikan saya makanan yang tidak halal ini, tidak kosher ini? Dia sepanjang perjalanan itu dia bilang, I will show you, aku akan tuntut kamu. Dia sepanjang perjalanan itu ngoceh-ngoceh terus ya. Dan saya di depannya saudara ya. Saya pas di depannya. Nah saudara yang kasih oleh Tuhan, sampai hari ini ternyata mereka sangat mementingkan ini. Mana yang najis, mana yang halal. Tapi akibatnya saking menekankan ini jadi apa saudara? Jadinya mereka menjadi orang yang sangat mementingkan yang namanya honor and shame ya. Penghormatan dan rasa malu. Poinnya adalah mereka sangat menekankan muka. Ya, yang mereka jaga adalah muka, penampilan luar. Dan yang terjadi adalah mereka makanya tidak heran kalau sudah membaca di Alkitab orang-orang Farisi dikatakan mereka kalau berdoa, mereka akan berdoa di tikungan-tikungan jalan, di pinggir-pinggir jalan besar. Mereka akan menyelendangkan bacaannya itu ya ditaruh. Lalu itu dijadikan sebagai satu acuan ibadah mereka. Dan itu yang ditentang oleh Tuhan Yesus. Kenapa saudara? Karena mementingkan sesuatu yang nampak, mementingkan sesuatu yang eksternal. Nah saudara yang kasih oleh Tuhan, jangan sampai ya kita menjadi orang yang demikian. Saking terlalu menekankan sesuatu yang nampak sehingga tidak mengurus yang tidak nampak yaitu hati mereka. Saya mau tanya, kalau Anda pilih jodoh, lihat penampilan apa lihat hati?
Yung apa? Lihat apa? Dua-duanya. Nun sewu. Waktu pertama ketemu sama Iren, apa ketok hatinya gitu? Nggak kan ketok toh? Kita pasti dengan jujur kita ngomong. Pertama kita lihat adalah apa? Penampilan. Itu jujur di hadapan Tuhan. Dan ketika kita lihat, lumayan ini, cantik. Kalau dibawa pesta enggak ngisi-ngisini misalkan, ya. Bolehlah begitu. Nah, akhirnya kita mau. Nah, saudara yang kasih oleh Tuhan, itu berarti manusia memang selalu mementingkan yang nampak. Betul? Saya paling sebel waktu itu. Kami satu meja di saat dulu itu 6 orang. Dan makanan itu selalu kurang. Dan setiap kali makanan kurang, itu mereka lihat saya, saudara. Saudara nangkap maksud saya? Rasis loh ini. Bullying. Setiap kali makanan itu kurang, siapa yang disalahkan? Saya. Satu kali saya naik lift. Bunyi liftnya. Ketika bunyi lift, siapa yang dilihat pertama? Bagus. Semua lihat gini. Saya waktu itu karena saya memang mau ke atas, mereka lihat gini, saya gini. Peduli amat dah. Saya mau cepat soalnya. Nah, saudara kasih oleh Tuhan, kerap kali manusia itu melihat orang. Kan ni kan wo, woman kan ikan, ya. Saya lihat kamu lihat saya, kita saling melihat. Itulah manusia. Bohong kalau orang bilang, kenapa engkau cinta aku? Karena aku senang hatimu. Bohong tuh, gombal itu, ya. Karena manusia belum bisa lihat hati kalau dia belum tertarik dulu. Sering kali kita ngomong, aduh kamu dulu waktu pacaran kok tidak kelihatan ya. Sekarang kok jadi istri kok kelihatan, maksudnya kejelekannya, ya. Ada pemuda yang pernah cerita kepada saya, Pak, saya pacaran 3 tahun. Saya tidak pernah dengar pacar saya kentut. Saya bilang, luar biasa pacarmu ya. Luar biasa menyimpan maksud saya ya. Dan setelah menikah katanya kentut terus di depan saya. Kaget saya, tahu gitu enggak jadi katanya. Dia guyon gitu ya. Kerap kali manusia melihat sesuatu yang nampak. Inilah kenapa hukumnya orang Israel juga begitu. Selalu berisi sesuatu yang harfiah nampak di luar. Sehingga seolah-olah mereka nampak saleh. Kalau berpuasa mukanya kelihatan, kayak orang puasa. Kalau orang membaca doa, nangis-nangis, angkat tangan. Supaya nampak secara lahiriah itu begitu. Tapi saudara yang kasih oleh Tuhan, mereka lupa di dalam batin mereka. Di dalam hati mereka. Mereka sedang ada satu peperangan. Ya, nah saudara yang kasih oleh Tuhan. Itulah kenapa kita harus belajar bahwa jadi orang Kristen fokus luar boleh, tapi juga harus memperhatikan fokus yang di dalam. Ya, kalau saudara mungkin memperhatikan secara lahiriah, tapi jangan lupa makanan batiniah, yaitu apa? Kalau kita orang Kristen berarti ibadah itu makanan batiniah, membaca firman itu makanan batiniah, berdoa itu adalah makanan batiniah. Karena itu saudara yang kasih oleh Tuhan, ini yang terjadi. Nah saudara, Lukas 11 ayat 24 dan 26 mencatat. Di situ dikatakan apabila roh jahat keluar dari manusia, ia pun mengembara ke tempat-tempat yang tandus mencari perhentian, dan karena ia tidak mendapatnya, ia berkata, aku akan kembali ke rumah yang telah kutinggalkan itu. Lalu ia keluar dan mengajak 7 roh yang lain yang lebih jahat daripadanya, dan mereka masuk dan berdiam di situ. Maka akhirnya keadaan orang itu lebih buruk daripada keadaannya semula. Coba perhatikan. Ada kata yang saya bol di situ, yaitu apa saudara? Dalam ayat 24 dan 26. Saudara bisa mencatat di situ di ayat 24 bagian A. Roh jahat itu keluar. 24 bagian B, aku akan kembali. 26 bagian A, lalu ia keluar. 26 bagian B, dan mereka masuk. Apa maksudnya di sini saudara? Seolah-olah itu roh jahat itu bisa seenaknya masuk dan keluar dalam diri seseorang. Makanya saya bilang, kalau orang sudah pernah diganggu oleh kuasa kegelapan, berdasarkan pengalaman saya adalah, orang itu ibaratkan orang, misalkan kalau kita pergi ke hotel ya. Waktu kita ke hotel, kita akan tanya passwordnya untuk wifi. Nah ketika kita sudah simpan,
Nanti mungkin dalam kemudian kita datang di hotel itu, dan kalau belum ganti passwordnya itu akan connect otomatis ketika kita menyalakan wifi. Demikian juga kalau orang pernah dirasuk oleh kuasa gelap, maka dia akan terbuka portalnya, sehingga ketika ada sesuatu kuasa kegelapan di situ, maka dengan mudah untuk menguasai dirinya. Pertanyaan saya, bisa enggak orang Kristen dirasuk setan? Bisa. Ojo ngomong ke sebelahnya, bisa tuh. Ojo ngono. Bisa orang Kristen dirasuk. Tapi orang yang sungguh-sungguh percaya bisa dirasuk setan? Banyak kali saya melayani ada orang yang judul KTP-nya adalah Kristen, tapi diganggu oleh kuasa gelap. Karena itu saudara yang kasih oleh Tuhan, hati-hati ya. Roh jahat itu bisa keluar masuk. Ini menunjukkan apa saudara? Orang yang bersangkutan ini hatinya belum mantap. Hatinya ini belum teguh. Makanya saudara, kalau kita membahas ini, maka ini sebenarnya kan Lukas ini ditulis untuk orang Yahudi. Tujuannya. Maksudnya itu apa saudara? Ini Lukas menulis ini sebagai gambaran bagaimana orang Yahudi. Mereka menolak Tuhan. Bolak-balik diinjili, bolak-balik dikabarkan berita, kabar baik itu. Saya kan pernah khotbah di sini ya. Ada satu kota namanya Kapernaum. Kapernaum itu Yesus melakukan mujizat di situ ribuan kali. Tapi yang terjadi adalah kota itu menolak Yesus. Dan akhirnya Yesus mengutuki kota itu. Dan sampai hari ini kota Kapernaum tidak pernah bisa dibangkitkan dan dihidupkan kembali. Sekarang kalau sudah pergi ke sana, itu sudah reruntuhan. Kenapa saudara? Karena penggenapan firman Tuhan. Nah saudara, jangan berpikir bahwa orang banyak dengar firman, banyak menyaksikan mujizat, lalu orang itu otomatis akan mempunyai hati yang teguh. Belum tentu saudara. Saya pernah satu kali melayani di sebuah tempat. Saya lihat ada seorang bapak yang awal sekali datang. Karena saya biasa kalau mau khotbah kan datang lebih awal. Lalu saya ketemu pasangan suami istri, dia datang lebih awal. Lalu saya kenalan dan ngobrol-ngobrol. Lalu saya bilang, Bapak sudah berapa lama ke gereja ini? Oh, dari gereja ini pertama dibuka. Oh, sudah lama ya? Iya. Terus Bapak orang Kristen ya? Oh bukan, saya bukan orang Kristen. Loh Bapak kok ke gereja? Ya aku hauisa sama istri kan. Jadi tiap minggu saya ngantar, daripada saya di luar, saya duduk di dalam. Jadi saya duduk itu sebagai toleransi. Nah loh, orang yang toleransi datang lebih awal, tidak telat. Kemudian ikut ibadat tiap minggu. Tapi dia tidak terima Tuhan. Hebat saudara. Lalu otak saya berpikir, celaka. Bisa enggak itu terjadi kepada jemaat? Tiap minggu datang, tapi dia tidak percaya Tuhan. Bisa enggak kira-kira? Ojo lihat sebelahnya. Jadi tersinggung orang itu. Bisa enggak? Bisa, lihat depan aja ya. Bisa enggak? Sangat bisa. Kenapa saudara? Karena hatinya belum terima Yesus. Karena itu saudara, kalau kita bertanya, lalu apa Pak pesannya? Pesannya yang pertama, kalau kita ingin menang dalam peperangan rohani ini, dan kita menjadi seorang pejuang dalam peperangan itu, maka step pertama yang harus kita lakukan adalah kita harus memiliki hati yang teguh. Ya, ada namanya Paulus teguh ya. Teguh itu artinya apa? Tak tergoyahkan. Teguh itu artinya apa? Kalau sekali A ya A, tidak bisa hari ini A besok B. Teguh artinya apa? Dia tidak menyimpang ke kanan ke kiri. Dia konsisten. Nah saudara yang kasih oleh Tuhan, hati yang teguh inilah yang membuat kita tidak bisa mempersilahkan tubuh kita atau diri kita dijadikan mainan oleh iblis. Sehingga iblis bisa seenak masuk keluar, masuk keluar. Saya dibesarkan dari latar belakang kota, kalau saudara tahu di Kalimantan Barat namanya kota Singkawang. Kota Singkawang adalah kota yang terkenal dengan 1000 temple, ya, the land of 1000 temple, ya. Jadi satu tempat yang banyak sekali tempat sembayangan. Nah setiap tahun 15 hari setelah Imlek atau Imlek hari ke-15 itu diperingati sebagai hari Cap Gome. Dan di hari Cap Gome itu biasanya semua
yang belajar tentang kebatinan, ilmu-ilmu itu akan keluar. Sehingga tidak heran mereka bisa dipotong tangannya tidak mempan, ditusuk di sini, tembus di sini, tidak keluar darah. Mereka bisa duduk di kursi yang ada pisau yang tajam dan mereka tidak terluka. Nah, saudara yang kasih oleh Tuhan, itu merupakan festival sebenarnya. Kalau dalam bahasa kita adalah festival daripada kuasa-kuasa itu yang di udara itu, saudara ya. Nah, saudara yang kasih oleh Tuhan, dan mereka melakukan itu dengan begitu sungguh-sungguh, saudara ya. Poin saya adalah kalau orang yang tidak mengenal Tuhan, ya, mereka begitu sungguh-sungguh dengan kepercayaannya. Bagaimana dengan orang Kristen? Saya tadi di KU1 rodok teriak dikit ya. Karena ada satu jemaat yang baru duduk mau dengar firman langsung begini. Sini lah jelas toh, kayak menara pengintai toh. Ketok semua, jerawat-jerawatnya kelihatan semua. Jadi jangan macam-macam ya. Saya lihat tidur, sudah teriak saya, saudara. Kaget dia bangun. Karena tangan saya pura-pura kena gini, pok. Jadi kaget dia bangun ya. Nah, saudara, kenapa? Saya menyelamatkan dia dari dosa. Karena kalau orang Kristen datang ke gereja judulnya tidur tok. Dia pulang-pulang dapat apa? Tidak dapat apa-apa. Makanya dia selalu protes, gerejamu apa? Masa ada 2 pembukaan, ada 2 penutup? Iya, kok enggak turu? Sadarnya sudah doa terakhir gitu ya. Nah, saudara yang kasih oleh Tuhan, memiliki hati yang teguh ini tidak mudah, saudara. Karena kita dikelilingi oleh godaan demi godaan. Tidak mudah sekali, saudara. Tadi aja saya saya dengar tadi ayah cerita ya. Kok enggak diet ah? Aku mau diet tapi gagal katanya. Ya, dalam hatiku sama. Kita mau diet tapi mungkin diet hari pertama kita semangat. Wow, setelah dari laboratorium ya dapat hasil merah semua. Wah, besok kita rajin. Lalu mulai saking ekstrimnya, aku udah mau makan nasi, makan lauk saja. Oh, bila perlu buah saja. Oh, pergilah ke hoki, belanja buah, makan buah semua. Saya mau tanya, itu bertahan berapa lama? Biasanya seminggu, karena harga buah mahal, betul enggak? Iya loh, mahal loh buah itu. Ada saya lihat di supermarket itu, plum, tak lihat, enak ya. Coba, tak bawa ke kasir. Berapa ini? 200.000. Oh, enggak jadi, tak balik. Tak pikir cuma 4 biji loh, 200.000. Berarti 50.000. Nah, saudara yang kasih oleh Tuhan, kerap kali kita tidak memiliki hati yang teguh. Kenapa? Karena kita gampang untuk goyah. Masuk, keluar. Masuk, keluar. Kita seolah-olah hari ini percaya, besok enggak. Konsistensi itu enggak ada. Nah, orang yang demikian paling gampang diganggu oleh kuasa gelap. Ya, paling gampang. Ada yang tanya, Pak, ciri-ciri orang yang bisa dirasuk kayak apa? Yang pertama adalah orang-orang yang menganggap sesuatu yang rohani itu hanya sebagai sambilan, bukan sesuatu yang primer. Nah, orang yang demikian akan gampang. Kenapa? Karena kosong. Ya, tidak ada pegangan dalam hatinya. Nah, orang yang demikian paling mudah diganggu oleh kuasa kegelapan. Makanya ada orang yang suka nonton-nonton kuasa kegelapan. Hati-hati ya. Kalau Anda tidak mempunyai Tuhan dalam dirimu dan dalam hatimu kosong, engkau ngelamun dikit, nah balik tuh. Ya, sana jaran, lama-lama sini yang jadi jaran. Ya, loncat-loncat makan beling ya. Kenapa? Karena kosong. Nah, Bapak Ibu ini dikasih oleh Tuhan, hati-hati. Makanya milikilah hati yang teguh, yang tidak tergoyahkan. Ya. Nah, jadi kalau saudara memiliki hati yang demikian, saudara akan memenangkan peperangan rohani itu ya. Selanjutnya yang kedua, kalau kita lihat ya di dalam Efesus Efesus pasal yang keempat ya, ayat yang ke-14 mengatakan demikian. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Jadi dalam bagian ini Paulus ingin mengatakan sumber utama masalahnya adalah hati.
Kalau orang hatinya belum mantap dan teguh kepada Tuhan, dia akan gampang dengar pengajaran A menjadi A, dengar pengajaran B menjadi B. Kemarin baru-baru saya lihat di video, ada pendeta yang memberkati antara orang hidup dan mayat. Ya, jadi memberkati pernikahan antara manusia hidup dan mayat. Saya mau tanya, boleh enggak orang Kristen menikah sama mayat? Suatu saat, pemberkatan nikah, misalnya Pak Hendy berdiri di sini, lalu masuklah mayat itu, mayatnya digopang orang begini, boleh enggak? Itu gendeng itu, saudara. Nggak ada ajaran Alkitab. Aneh-aneh sekarang ini, dan pengajaran-pengajaran lain. Makanya kalau orang tidak sungguh-sungguh hatinya teguh, gampang disesatkan. Ya. Ada yang mengatakan begini, kon baptis apa? Aku baptis selam. Kon baptis apa? Aku baptis percik. Kon baptis apa? Aku baptis sembur. Sower kali ya. Lalu mengatakan, yang selam mengatakan, yang percik tidak sah. Lalu yang percik ngomong, yang selam itu kebanyakan. Lalu yang sembur bilang, aku yang lebih afdol. Kenapa? Antara banyak dan sedikit, ya. In the middle begitu ya. Nah saudara, inilah 3 perdebatan ini yang menurut saya ciri orang yang tidak sungguh-sungguh tahu kebenaran firman Tuhan. Makanya sudah yang kasih oleh Tuhan, firman Tuhan ingin mengatakan, engkau akan diombang-ambingkan. Oleh apa saudara? Pengajaran, permainan palsu manusia, kelicikan mereka yang menyesatkan. Saudara jangan pikir kalau orang itu bergelar pendeta, berdiri di mimbar, jasnya keren, lalu menyampaikan seolah-olah firman Tuhan. Pasti dia akan mengajarkan kebenaran. Harus diuji. Banyak saya menemukan sekarang saudara, orang-orang yang menyalahgunakan mimbar demi kepentingan pribadi. Bapak Ibu, Tuhan berbicara kepada saya, bahwa engkau harus memberikan perpuluhanmu. Tak tunggu besok, paling lama jam 2. Tidak masuk, engkau akan mendapat murka Tuhan. Bukan yang engkau kutuk akan turun 7 turunan. Kasih apa enggak? Kasih, takut 7 turunan Hati-hati. Setiap itu harus diuji. Makanya firman Tuhan katakan, kalau kamu tidak teguh hatimu, bukan saja kamu gampang dirasuk oleh kuasa kegelapan, tapi engkau juga akan diombang-ambingkan oleh permainan dunia, kelicikan orang-orang dunia yang memanfaatkan. Kenapa jemaat disebut seperti domba? Karena domba adalah makhluk yang paling paling bodoh. AI sih ngomong loh ya. Menurut survei, katanya domba itu binatang yang paling BODO. Kenapa saudara? Misalkan kalau di tengahnya atau di depannya ada lubang, satu kawanan domba di belakang, dia akan lihat pemimpin di depan. Kalau pemimpin di depan itu belok, semuanya belok. Kalau pemimpin di depan loncat, dia akan loncat. Tapi celakanya, gembalanya pemimpinnya kan manusia, betul enggak? Bagi manusia lubang segini itu no problem kan? Loncat. Tapi yang di belakang, domba kan kakinya pendek-pendek, betul enggak? Akhirnya yang depan manusia loncat, dia lupa di belakang itu adalah domba. Akhirnya apa yang terjadi? Numpuk semua masuk lubang. Ya. Nah, itulah kenapa dikatakan domba itu adalah makhluk yang sangat-sangat polos. Ya. Binatang yang agak dungu begitu ya. Tapi ada maksudnya saudara. Dalam kebodohan kita, dalam kedunguan kita, kita punya gembala agung yaitu Yesus Kristus. Amin. Yesus itu yang akan menuntun saudara. Lewat apa? Lewat firman Tuhan. Sekarang orang jarang baca Alkitab ya. Kamu satu tuh, iyo. Lewat apa? Tuh Pak Aman pagi tadi kirim. Jadi satu dulu adalah apa? Lewat HP. Kadang ada orang kirim, saya lihat judulnya renungan, isinya 7 tips menjaga kesehatan tubuh. Minumlah, herbal apa. Inilah bukan renungan, betul kan? Kadang-kala hati-hati, ayah khususnya ya. Kalau baca WA hati-hati. Kadang wes tak kasih tahu. Orang yang Anda ucapkan ini tidak ada di grup. Bawa stop gitu. Nanti balik lagi, happy birthday ya. Balik lagi, happy birthday ya. Berarti ketok enggak baca, betul? Nah, hati-hati. Nah, orang yang tidak hati-hati gampang disesatkan. Permainan palsu, diombang-ombangkan oleh pengajaran yang
tidak jelas. Makanya kembali lagi ke masalah hati, saudara ya. Nah, orang yang hatinya teguh, dia tidak akan mudah meninggalkan Tuhan. Saya ambil contoh, saudara. Baru-baru ini saya membaca kisah hidup dari seorang uskup dari Smyrna, namanya Polikarpus. Pasti Bapak Ibu pernah dengar. Polikarpus ini adalah murid langsung daripada Rasul Yohanes, ya, menurut sejarah. Nah, kedudukannya begitu luar biasa karena dia sangat mengenal banyak pengajaran ya dari sumbernya, kemudian hidupnya begitu saleh. Satu hari, saudara, karena dia berada di daerah jajahan tentara Romawi, lalu kaisar memberikan satu peraturan, semua orang di bawah pemerintahan Romawi harus menyembah kaisar dan dewa. Lalu tibalah saatnya ini ditujukan juga kepada Polikarpus. Nah, Polikarpus adalah seorang uskup di Smyrna. Dia pemimpin agama Kristen. Nah, saudara yang kasih oleh Tuhan, lalu singkat cerita, umatnya kasih tahu, hati-hati Pak. Itu ada razia, tentara Romawi mau datang, pokoknya semua yang tidak mau percaya kepada dewa akan dibunuh. Lalu Pak Polikarpus ini bilang, ya enggak apa-apa, usiaku sudah 86-87 tahun. Kalaupun aku harus mati, aku siap. Betul, tidak lama kemudian datanglah tentara pasukan Romawi ini minta supaya Polikarpus ini mau berteriak dan mengatakan, aku percaya kepada kaisar dan aku menyembah kepada dewa. Tapi Polikarpus mengatakan, aku tidak akan pernah menyangkali Yesus. Lalu ketika tentara itu datang, dia bilang, silakan duduk. Dan Polikarpus pergi ke dapur, dia siapin makanan, siapin minuman, dia kasih mereka makan dengan kenyang dan minum dengan enak. Lalu mereka mengatakan, Polikarpus sebentar kamu akan kami tangkap, bawa. Lalu dia mengatakan, tolong kasih saya waktu 1 jam saja, saya mau berdoa. Dan pergilah dia berdoa, dan 2 jam kemudian dia kembali. Dan ketika itu tentara yang menangkap dia, itu tidak tega. Karena yang mau ditangkap ini seorang bapak-bapak usia 86-87 tahun, orang yang baik, begitu luar biasa. Dan ketika mereka mau bawa dia, mereka pun sedih gitu ya. Sampai dibawalah Polikarpus ini ke gubernur. Lalu gubernur itu lihat, waduh ini bapak-bapak sudah tua kasihan. Lalu dia bisikin, Pak kamu teriak aja, hidup kaisar, aku akan menyembah dewa, kamu akan tak bebaskan. Lalu Polikarpus bilang apa? Sorry, itu bukan imanku, aku percaya kepada Yesus Kristus. Lalu Pak Gubernur bilang, ngomong aja, kamu pasti selamat. Lihat tuh orang banyak tuh akan membunuhmu. Lalu dia mengatakan, sampai mati pun aku tidak akan menyangkali. Makanya saudara, kalimat terakhir saya kutip ya, waktu itu dia berdiri dan mengatakan, selama Kristus tidak pernah menyakitiku, bagaimana aku dapat mencaci raja yang telah menyelamatkanku? Ya, jadi dia ingin mengatakan, ini tulisannya terbalik-balik ini ya. Dia ingin mengatakan bahwa selama 86 tahun Tuhan itu sudah baik dalam hidupnya. Mengapa dia mau menyangkali Tuhan? Dan gubernur jadi marah, lalu Polikarpus diikat di satu tiang. Lalu dikasih kayu di sampingnya, di sekelilingnya. Lalu gubernur mengatakan, bakar dia. Lalu disiram minyak dan dibakarlah Polikarpus itu. Nah, menurut testimoni daripada orang yang menyaksikan, ketika Polikarpus itu dibakar, bukan bau daging manusia ya, tapi yang ada tersebar adalah seperti bau harum, seperti dupa ya. Dan Polikarpus itu tidak tersentuh api katanya ya. Jadi badannya itu loh tidak terbakar. Sampai satu titik pemimpin daripada tentara itu mengambil tombak dan menusukkan tombak itu, baru dia mati. Dan darahnya mengucur keluar. Lalu api yang sedang besar itu kena darahnya langsung padam ya. Menurut testimoni dari buku yang saya baca ya, dikatakan bahwa sampai dia mati dia tidak pernah menyangkali Tuhan. Ini yang disebut orang yang punya hati yang teguh, saudara. Kadangkala saya masih ingat ya, ketika kita ini melakukan sesuatu dan kita ini minoritas, kadangkala kita takut, saudara ya. Dan kita menjadi malu. Tapi kesaksian Polikarpus ini kiranya menguatkan saudara. Sampai mati dia tidak menyangkali Tuhan. Ya, oke, sekarang lihat ke sebelahnya, katakan, sampai mati aku ikut Tuhan. 1, 2, 3. Oke.
Dijalani loh ya. Ojo bilang, sampai mati aku ikut Tuhan. Kata Pak Aman. Kata Pak. Nah, saudara yang kasih Tuhan, yang kedua, di ayat 25 dikatakan apa? Maka pergilah ia dan mendapati rumah itu bersih, tersapu, dan rapi teratur. Jadi kita tadi sudah baca, itu iblis masuk, keluar, keluar, masuk ya. Dan ketika dilihat di situ, semuanya sudah rapi rumah itu. Dan menarik, saya lihat terjemahan lain saudara ya, dalam terjemahan King James, terjemahan Inggris yang paling tua, dia mengatakan, dan ketika dia datang dan menemukan bahwa rumah itu sudah disapu. Ya, dan garnis itu artinya dihiasi. Berarti sudah yang kasih oleh Tuhan, orang yang memiliki rumah itu memang dia itu sudah mempersiapkan segala sesuatunya. Ya mungkin untuk kenapa dihiasi, besar kemungkinan untuk menyambut Tuhan yang baru ya. Tapi intinya adalah rumah itu dibiarkan kosong. Rumah itu dihiasi, dibersihkan tapi kosong, saudara. Nah, ini menarik, saudara. Kenapa ini menarik? Karena kalau saudara lihat kata yang dipakai adalah kosmeo. Makanya kalau ibu-ibu kosmetik itu dari kata kosmeo. Artinya menghiasi. Betul? Nah, kosmeo. Jadi saudara jangan sampai kita menghiasi hidup kita, tapi hidup kita itu kosong. Artinya nampak luarnya itu kelihatan seperti rohani, tapi dalam hati kita itu masih kosong. Banyak ada orang kosong dewasa ini, banyak saudara. Ya, ciri-ciri orang kosong gimana saudara? Dikit-dikit mau mati, dikit-dikit mau mati. Artinya kalau susah dikit, aku mati. Kalau diseriusin, ya juga takut mungkin ya. Saya pernah lihat ada orang mau bunuh diri, dia naik ke lantai berapa gitu ya. Dia mau loncat, ketika ada orang mau tarik dia mau ke ujung gitu ya. Tapi ketika orang tidak mau tarik dia ke pinggir gitu ya. Jadi antara mau mati dan tidak begitu. Dan terakhir akhirnya pasukan penyelamat datang, dia dikasih jaring dan ditendang ke dalam begitu ya, dari selamat begitu. Poin saya adalah saudara, saya ingin mengatakan bahwa firman Tuhan ingin mengatakan beware, hati-hati. Kita bisa di luar itu nampak bagus, terhiasi dan bersih, tapi dalam itu kosong. Hati-hati saudara. Kok bisa kosong Pak? Karena tidak pernah ada firman dalam hatinya. Karena tidak pernah terima Yesus dalam hatinya. Sehingga yang terjadi adalah kosong. Nah, orang yang demikian akan mudah untuk jatuh. Orang yang demikian akan menjadi makanan empuk daripada iblis. Nah, sudah yang kasih oleh Tuhan, oleh karena itu ingat ya. Jadi ingat kalau lagi bedaan kosmeo, ingat ini ya. Oh iya, aku tidak boleh kosong ya. Jadi ibu-ibu lagi bedaan, oh iya. Sekarang kan lagi tren ya, yang kayak bunyinya kayak baling-baling helikopter itu. Gitu loh. Yang apa itu? Bedak itu loh ya. Nah, waktu gitu saudara ingat, kosmeo ya. Hidupku jangan hanya kelihatan indah, tapi harus ada isinya ya. Nah, saudara yang kasih oleh Tuhan, ini yang saya katakan tadi, dihiasi untuk apa? Mungkin mempersiapkan untuk Tuhan yang baru. Nah, saya pernah mengalami ini saudara ya. Sekitar tahun 90 saya pernah diajak untuk melayani seseorang. Saya belum jadi hamba Tuhan. Nah, orang itu minta dilayani untuk pelepasan kuasa kegelapan. Saya masih ingat kami datang ke rumahnya dan kami mendoakan. Nah, tapi orang ini setelah dilepaskan, dirinya itu masih kosong. Tidak terima Yesus. Nah, lama kemudian diisi lagi oleh roh yang lebih ganas, saudara. Ya. Artinya bahwa kalau orang itu kosong, itu sangat rawan saudara ya. Jadi jangan sampai kalau Anda sudah dibersihkan, lalu Anda membiarkan kosong dan hanya dihiasi luarnya ya. Hati-hati saudara ya. Ini berbicara mengenai apa? Orang Kristen tidak boleh netral. Tidak boleh statusnya itu, oh aku tidak ikut Tuhan, ya aku tidak ikut iblis. Aku di tengah-tengah. Tidak bisa saudara. Engkau harus memutuskan, engkau ikut Kristus atau ikut dunia. Artinya apa saudara? Ini berbicara yang kedua, kalau orang mau menang dalam peperangan rohani ini, bukan saja dia memiliki keteguhan hati, tapi juga ketegasan saudara. Tegas itu artinya apa? Ikut Yesus, ya ikut Yesus. Jangan ikut Yesus juga ikut dunia, tidak boleh. Ya. Nah, banyak kali masalah muncul karena tidak tegas. Ini ditujukan kepada orang-orang Yahudi yang seolah-olah kemanapun Yesus pergi dia ikuti.
tapi sebenarnya mereka tidak menerima Yesus. Nah, saudara yang kasih oleh Tuhan, hati-hati ya. Kalau tadi memiliki hati yang teguh, yang kedua adalah memiliki sikap yang tegas. Ya, ketika engkau ikut Yesus untuk selamanya. Oke, katakan ke sebelahnya, sekali ikut Yesus selamanya. Silakan. Oke. Singgena lo ya. Sekali ikut Yesus selamanya. Jangan sampai pilih Yesus atau jabatan. Jabatan apa dulu, Pak? Nah, kalau orang mulai ragu tuh biasa begitu kan? Kamu mau nak menikah lagi? Kalau orang yang tidak mau, tidak mau aku. Tapi kalau ada tanda-tanda, cantik apa enggak? Itu mulai ada tanda-tanda poligami itu ya. Jadi ada niat begitu. Nah, hati-hati saudara. Kalau saudara memiliki satu sikap tidak, ya sudah, jangan memberi harapan. Ya, tegas begitu. Nah, karena itu mengikut Yesus atau mengikut Tuhan tidak boleh ragu. Ikut Yesus atau ikut dunia. Ya, kenapa saudara? Kalau Anda ragu, maka kembali lagi ke poin awal. Bahwa iblis ini sanggup untuk mengganggu. Gangguan itu bisa dua macam. Bisa rasukan kalau orang itu tidak sungguh-sungguh, atau diganggu ya di dalam dunia nyata. Ya, Anda melihat sesuatu yang orang lain tidak lihat, Anda mengalami orang lain tidak lihat. Nah, saya pernah mendoakan ada satu orang yang senang naik gunung. Ketika dia naik gunung, tiba-tiba satu kali pulang, aneh. Dia bisa lihat sesuatu yang tidak kelihatan, dia bisa menyaksikan macam-macam lah pokoknya. Lalu datanglah ke rumah saya, lalu saya mendoakan. Nah, dalam doa itu saudara, saya bisa merasakan ada sesuatu yang hinggap di bahunya. Pernah lihat film Thailand? Yang ini leher ada orang di sininya. Saya mendapatkan satu pandangan yang begitu. Sekali lagi saudara, saya tidak pernah untuk pengusiran setan dan lain sebagainya. Saya tidak pernah minta. Tapi Tuhan selalu kasih saya kondisi yang demikian. Jadi sekarang saya sukacita menerima gitu ya. Nah, ketika saya mendoakan, saya merasakan itu dan saya katakan ada sesuatu. Dan waktu itu saya doakan dan puji Tuhan, tidak lama kemudian beres. Saya tanya, ada gangguan lagi? Tidak ada lagi. Nah, saudara yang kasih oleh Tuhan, kerap kali kalau orang tidak sungguh-sungguh ikut Tuhan, berarti pilihannya hanya dua. Kalau tidak ikut Yesus atau Tuhan, berarti ikut apa? Hantu, saudara. Ya, hanya itu pilihannya. Dan yang kedua, saudara, pengaruh roh jahat itu bisa juga melalui pemikiran. Ya, dibikin sesuatu yang negatif tapi dibungkus dengan sesuatu yang positif, rohani. Ya. Contoh misalkan saudara, pokoknya bagaimana kalau gereja ini buka kasino? Tidak setuju, tapi hasilnya nanti membantu perpuluhan. Terus ada mungkin pengurus yang lain, iya betul juga ya. Kalau gitu oke, ACC. Ya, nah saudara yang kasih oleh Tuhan, ide pikiran yang nyeleneh, yang menyimpang firman Tuhan, tapi dibungkus dengan sesuatu yang rohani. Kan kerap terjadi kan? Kerap kali itu terjadi. Nah, karena itu hati-hati saudara ya, dua hal ini. Jadi poin saya adalah kalau orang tidak memiliki hati yang teguh, tidak memiliki ketegasan ya dalam mengikut Tuhan, dia rawan mengalami ini ya. Nah, oleh karena itu saudara, endingnya di ayat 27-28, khususnya 28 dikatakan, tetapi ia berkata, yang berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Artinya kuncinya adalah semua itu harus lewat firman Tuhan, dilawan dengan firman Tuhan. Ya, tidak bisa engkau mengusir setan. Aku mengusir kamu, pergi dalam nama batu, semen dan pasir. Tidak bisa. Harus dalam nama Yesus. Ya, dalam nama Yesus pun kadang-kala dia ketawa-ketawa ya. Dia akan tanya, siapa lu? Ya, lu kan kemarin main judi kan? Nah, iblis tuh bisa menyingkapkan. Siapa lu? Lu kemarin ribut kan sama istrimu, kamu gebukin istrimu. Jadi infotainment ya, dia bisa jadi lambe turah gitu ya iblis itu ya. Bisa cerita keburukan orang. Hati-hati saudara ya. Nah, tapi kita punya Tuhan yang luar biasa, lawan dengan firman Tuhan. Dan yang paling penting adalah dua hal ini. Kalau engkau ingin menang dalam spiritual warfare ini, yang pertama apa? Miliki hati yang teguh. Jangan goyah, ikut Tuhan. Dan yang kedua, miliki apa? Sikap yang tegas. Ikut Yesus tidak boleh pelin-pelan. Pilihannya, lu ikut Tuhan atau ikut iblis. Itu toh.
Kalau bilang engkau ikut Tuhan, sudah iblisnya jangan diikuti. Kiranya firman Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Saya minta penginjil Ernie tutup kita dalam doa. Mari kita bangkit berdiri. Yesus, Yesus, dengar doaku. Yesus, Yesus, dengar doaku. Pada siang hari ini, karena tema kita berkaitan kuasa gelap, jika ada di antara saudara yang masih ada ikatan dengan kuasa gelap, kita putuskan sekarang. Semua tundukkan kepala, jangan lihat ke depan. Jika ada yang di antara saudara, mungkin keturunan di atasmu, atau yang saudara tidak kenal, atau ada orang yang mengganggu saudara, saudara sebut dalam doamu, dan saya juga akan doakan saudara. Kita akan patahkan di dalam nama Tuhan. Dan kita akan mengisi kekosongan itu dengan Kristus. Amin. Anda sepakat dengan saya? Amin. Kita mengundang Kristus masuk. Dan kita minta Kristus yang sungguh-sungguh fight demi kebenaran bersama dengan kita. Tapi kuncinya, miliki hati yang teguh, jangan berubah. Dan tegas kepada siapa engkau percaya. Sekarang sebutkan dalam hatimu dua hal ini. Tekadmu di hadapan Tuhan. Dan nanti saya akan tutup dalam doa. Yesus, Yesus, dengar doaku. Yesus, Yesus, dengar doaku. Janganlah engkau lalui, berilah doakanmu. Bapa di surga, hamba berdoa untuk setiap apapun yang hadir pada siang hari ini. Jika ada kuasa kegelapan yang mengikat mereka, hamba patahkan, ikat dan hancurkan di dalam nama Yesus. Engkau bersihkan hati mereka. Dan kami undang Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus untuk menempati hati mereka saat ini juga. Sehingga kuasa yang mereka miliki berasal dari Engkau. Kemampuan yang mereka miliki berasal dari Engkau. Dan hati mereka sepenuhnya menjadi milik Tuhan. Dan hamba berdoa untuk segala kuasa-kuasa jahat yang berusaha ini mengganggu. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus dengan bilur-Mu yang ajaib. Engkau pagari dengan malaikat-Mu. Engkau berikan proteksi yang luar biasa. Segala santet, sakit penyakit, segala orang-orang pintar hamba patahkan di dalam nama Yesus saat ini juga. Dan hamba bakar di dalam nama Tuhan Yesus. Tidak ada seorang pun yang mengalami kuasa-kuasa kegelapan karena mereka milik Kristus. Karena hati mereka milik Kristus. Karena itu kami serahkan dan kami materaikan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Semua yang percaya katakan amin. Dan yang terakhir kita akan doakan untuk gereja kita, supaya gereja kita tambah hari tambah diberkati Tuhan. Jemaatnya tambah hari tambah cinta Tuhan. Jemaatnya sungguh-sungguh tambah hari tambah dewasa dalam iman. Bukan ingin dilayani tapi mau melayani sesama. Bukan ingin dikasih tapi selalu ingin memberi. Dan menjadi jemaat yang sungguh-sungguh care
satu dengan yang lain. Karena itu mari kita doakan gereja kita. Mari kita buka suara kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus, kami serahkan gereja kami Tuhan, supaya jemaat-Mu menjadi jemaat yang lebih dewasa di dalam Tuhan. Mau sungguh-sungguh melayani dan bukan hanya menuntut orang lain untuk melayani. Mau memperhatikan dan bukan hanya menuntut orang lain memperhatikan. Dan mau menjadi jemaat yang sungguh-sungguh bertumbuh, tambah hari tambah cinta Tuhan. Kami berdoa Tuhan materaikan, Tuhan tolong sehingga sungguh-sungguh nama-Mu saja yang ditinggikan. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Bapa terima kasih. Bapa terima di surga, inilah doa kami. Kami menaikkan syafaat kami di hadapan Tuhan. Engkau akan mendengar sesuai dengan waktu dan kehendak-Mu, dan kami serahkan sepenuhnya. Kami meminta di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bersama dengan gereja di segala abad dan tempat, mari mengaku iman kita di hadapan Tuhan. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk, Tuhan memberkati saudara. Untuk merespon firman yang sudah disampaikan, mari Bapak Ibu kita memberikan persembahan kita yang terbaik sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan. Hidung
bangkit berdiri. Kita pujikan bait yang kedua sekali lagi. Hai bangkit bagi Yesus, ikutlah perintahnya. Kafirikan berbunyi, maju tak mundurlah. Meski banyaknya musuh, tak perlu kau takut. Meski ada bahaya, tetap kau kuatlah. Mari kita berdoa. Sekali lagi kami datang ke hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan atas kebaikan dan kemurahan-Mu yang Engkau berikan kepada setiap kami. Bapa, kami datang ke hadirat-Mu membawa persembahan kami ini sebagai ucapan syukur kami. Terimalah persembahan kami ini Tuhan, kiranya Engkau sucikan, Engkau kuduskan, supaya persembahan ini menjadi persembahan yang berkenan di hadapan-Mu. Kami juga menyerahkan setiap pengurus Tuhan, beri mereka hikmat Tuhan dalam mengelolanya. Apa yang kami perbuat itu biarlah sesuai dengan kehendak-Mu dan kemuliaan-Mu. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Putra-Mu yang tunggal Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Biarlah segala pujian, hormat dan kemuliaan kita naikkan hanya bagi Allah kita, Allah Tritunggal, Doksologi. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, pulanglah, lakukanlah firman Tuhan, dan terimalah berkat daripadanya. Kiranya kasih karunia daripada Allah Bapa, anugerah dan kekuatan dari Tuhan kita Yesus Kristus, penghiburan dari Allah Roh Kudus, akan memampukan saudara dan saya untuk sungguh-sungguh teguh dalam hati, tegas di dalam hati, untuk sungguh-sungguh ikut Tuhan, mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara.